Ada perang yang sangat luar biasa terjadi di antara kaum muslimin yang kelak akan diingat sebagai perang termasuk yang paling parah dalam sejarah Islam. Apa nama perangnya? Perangnya perang apa namanya? Perang Parit, betul. Namanya perang Khandaq, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan perang Ahzab. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, surat Al-Ahzab. Lah kenapa dikatakan Al-Ahzab? Karena pada saat itu Ahzab itu artinya kelompok-kelompok yang bergabung. Jadi kalau Hizb artinya kelompok, kalau Ahzab itu koalisi kelompok-kelompok. Siapa yang berkoalisi? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Mereka berkoalisi, kumpul 10.000 pasukan. Mereka bilang, kita kalah pada Badar, kita kalah pada Uhud. Uhud itu menurut orang banyak Islam yang kalah. Enggak, itu mereka merasa kalah besar ketika perang Uhud. Kita kalah pas Badar, kita kalah pas Uhud, maka kita harus menghabisi Muhammad langsung sampai ke akar-akarnya. Gimana caranya? Kumpulkan pasukan terbesar yang mampu kita kumpulkan, 10.000 orang jalan dari Mekah ke Madinah ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata mereka salah perhitungan. Lah kenapa? Rasulullah punya intel yang canggih. 6 hari mereka mau sampai ke Madinah, intel Rasul membocorkan rahasia ini. Siapa intelnya? Jibril. Paham teman sekalian? Nah. Jibril bilang, ya Rasulullah, ini di Madinah ada yang mau nyerang, 6 hari lagi nyampe. Berapa pasukannya? 10.000 ya Rasulullah. Rasul bilang 10.000 orang datang ke sini mau menghancurkan kita. Hitung pasukan kita ada berapa. Setelah dihitung mereka dapat, ya Rasulullah, ada 3.000 orang yang siap berperang. Di antara kaum laki-laki kita 3.000 orang. Secara logika, ya lihat, secara logika, secara pandangan mata, yang menang siapa? 3.000 atau 10.000? Rasul bilang, jangan khawatir. Siapa yang punya usul angkat tangan? Salman Al-Farisi angkat tangan. Ya Rasulullah, saya punya usul ya Rasulullah. Apa Salman? Kami dulu di Persia, kalau kami berperang dengan orang yang jumlahnya lebih banyak daripada kami pakai parit. Makanya namanya perang parit. Kami buat parit yang memisahkan antara kami dan mereka. Kami bisa ambil tanahnya, tumpuk ke atas, kami pasang pasukan pemanah, kami panah mereka. Tapi kami tidak jamin menang karena pasukan mereka jauh lebih besar daripada pasukan yang kita punya. 10.000 lawan 3.000. Maka Rasulullah katakan, nggak ada masalah, bikin paritnya. Maka dibuatlah parit memanjang sebelah utara Madinah itu sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km. 8 km kalau di Jakarta dari mana sampai kemana? Dari mana sampai kemana? Saya sudah hitung, tenang. Cawang sampai Semanggi. Itu 8 km. Dan bayangkan 8 km itu bukan di Indonesia, tapi galinya di Arab. Kalau gali di Indonesia pakai cangkul selesai. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Kalau nanti belum, saya doakan mudah-mudahan pergi umroh ke sana minimal sekali. Amin. Kalau sampai ke sana, tolong pegang tanahnya dan Anda coba pikirkan, itu nggak bisa digali pakai cangkul. Cara gali tanah di Arab itu bawa pakai lembing. Tahu lembing? Lembing tahu? Pecahin tanahnya, angkut batunya ke atas, lalu kemudian bikin lubang. Dan ini paritnya menurut Salman sudah dikasih batasan, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter, supaya kalau ada kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bayangkan 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, dan ini harus diselesaikan dalam waktu 6 hari. Stres semua orang teman-teman sekalian. Semua disuruh kemudian untuk menggali parit. Nggak hanya orang muslim, orang Yahudi juga diperintahkan untuk gali parit. Lah kenapa? Berdasarkan perjanjian Madinah, kalau Madinah diserang, Yahudi harus ikut-ikutan. Tapi mereka cuma ikut-ikutan dan mereka sebenarnya sudah bikin makar. Karena mereka sudah mau kemudian menyerang kaum muslim ketika pasukan Ahzab tiba. Paham teman sekalian? Mereka sudah bikin kong kali kong sama pasukan Ahzab sebenarnya. Pura-pura aja di sana. Maka digalilah parit. Ketika digali parit, banyak orang-orang kemudian merasa tertekan luar biasa. Lah kenapa? Panas luar biasa. Paritnya 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, susahnya minta ampun, panas. Dan makanannya, menurut salah satu athar, para sahabat itu berbaris, mencelupkan tangannya di sebuah air, lalu kemudian angkat tangan yang basah, celupin kemudian ke gandum. Berapa yang nempel di tangan, itulah jatah makan untuk sehari. Paham teman sekalian? Ini kemudian yang terjadi pada para sahabat. Maka wajar banyak sekali tekanan. Al-Quran menceritakan, ada yang berkata pada Rasulullah, "Idza'akum min fawqikum wa min asfala minkum." Ingat ketika datang kepadamu cobaan-cobaan daripada Allah, dari depan dan dari belakang kalian. Idzaqatil absara, ketika pandangan kalian menjadi bergetar. Lalu kemudian dan sampailah kemudian jantung itu sampai ke leher.
gitu kan ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan kemudian sampai jantung tuh seolah naik ke leher. Kenapa? Saking kagetnya pada saat itu. Pada saat itu ada yang berkata kemudian pada Allah dan Rasulnya dengan prasangka-prasangka yang nggak baik. Wa yadhunnuna billahi dzununa, kata Allah, dan kemudian mereka berprasangka dengan Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Apa yang terjadi kemudian? Ada yang berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin pulang ya. Loh, emang ada apa? Ini ada anak-anak di rumah pada belum makan. Kan sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah, saya harus memberi makan mereka. Bukankah itu adalah sebuah perintah Islam ya Rasulullah? Sudah salah pakai dalil lagi, paham teman sekalian? Mundur nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau jaga istri saya. Mundur nggak balik lagi. Tinggal bersama Rasul dua kelompok orang yang sedang menggali parit. Satu yang benar-benar beriman, dua Yahudi yang terpaksa. Satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Dan ketika itu terjadi teman-teman sekalian, ada sahabat ketika gali parit, lalu kemudian lagi capek-capekan mereka istirahat bersama Rasulullah. Ada yang nanya begini, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana ya Rasul? Konstantinopel atau Roma? Bingung ya? Bingung. Oke, saya jelasin lagi. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Madinah. Besok diserang oleh berapa pasukan? Lagi ngapain mereka? Berapa panjangnya? Berapa lebarnya? Dalamnya? Makanannya? Gandum dicelup kemudian dijilatin untuk seharian. Dan mereka pas lagi capek-capekan seperti itu ngomong, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma. Dua kota terbaik di dunia yang mereka sama sekali nggak pernah lihat, mereka sama sekali kemudian nggak pernah ke sana, cuma dengar doang bahwa ini kota yang terbaik. Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, kalau anda sekarang lagi ada di Madinah, naik pesawat pergi ke Istanbul itu 3 jam teman-teman sekalian. Jadi dipahami, mereka nggak pernah lihat di sana, nggak pernah kemudian pergi ke sana, cuma tahu doang. Tiba-tiba lagi dalam keadaan terjepit seperti itu, nanyanya apa? Besok yang kita taklukkan yang mana ya Rasulullah? Konstantinopel atau Roma? Paham teman sekalian? Reaksi orang Yahudi persis seperti antum, ketawa terbahak-bahak. Lah kenapa? Ini muslim sudah gila, kepanasan ini kayaknya, stres mereka ini kayaknya, gila mereka. Besok udah mau mati, ke WC aja nggak sempet. Mereka ngomongin tentang Konstantinopel dan Roma. Ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Jawaban Rasulullah adalah dengan peristiwa seperti itu, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai sahabat-sahabatku yang terkasih, adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel yang anda taklukkan terlebih dahulu. Mendengar ini para sahabat senang luar biasa, dan orang Yahudi berkata, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Wah sekalian, itu tertulis di Sirah Ibnu Ishaq, silakan baca. Mereka berkata Muhammad sudah gila. Ingat yang kemarin kita sudah bahas bahwa Muhammad dijuluki oleh orang-orang Yahudi Al-Majnun. Kenapa dijuluki Al-Majnun? Sering berkata sesuatu yang nggak masuk akal dan seolah-olah ini nggak mungkin, ini ngayal. Maka orang bilang Muhammad Majnun, Muhammad gila. Lah kenapa? Orang-orang anak-anak buahnya gila, wajar karena bosnya juga gila. Paham teman sekalian? Orang Yahudi berkata Muhammad stres karena hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berbicara tentang Konstantinopel dan Roma. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Perang selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya silakan baca dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 1 sampai selesai gitu kan ya. Nah, di situ ada semua. Tapi setelah selesai perang ini muncul satu hadis yang sangat luar biasa lagi. Ini hadisnya, la tuftahan al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dalam hadis yang lain, la tuftahan al-Konstantiniyah ala yadi rajulin. Akan ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda. Sebaik-baik panglima itulah dia, sebaik-baik pasukan yang dia pimpin. Bisa dipahami teman sekalian. Jadi kalau teman-teman main ke rumah saya, ini hadis terpampang luar biasa mesra di ruang tamu saya ya. Jadi la tuftahan al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaiz dzalikal jaiz. Rasul berkata, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Kalau kalian masih nggak percaya, saya jamin la tuftahannal Konstantiniyah. Dalam bahasa Arab, yang tahu tentang gramatika bahasa Arab, ini kalimat ngeri. Lah kenapa? Ada lam di situ dan kemudian nunnya kemudian ditasydid, la tuftahannal Konstantiniyah, digabungkan dengan fiil mudhari. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Sunda, pasti pisan, sudah pasti pisan, dan ya sudah pasti tenan. Nah, kira-kira begitu. Itu 2 kali ditegaskan oleh Rasulullah. Akan pasti kalian menaklukkan Konstantinopel beneran, dan sebaik-baik penakluknya adalah dia, dan sebaik-baik pasukannya adalah dia. Pujian Rasul bagi penakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya. Kalau anda berada di situ pas Rasul masih hidup, anda mau nggak jadi orangnya? Jangankan antum, semua sahabat tuh pengen semua jadi orangnya. Semua berusaha agar jadi orang yang dimaksud, dan orangnya nggak tanggung-tanggung. Siapa yang pertama? Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Tahu Abu Ayyub Al-Ansori? Kenal Abu Ayyub Al-Ansori?
Kenal. Kapan kenalannya? Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Dia sahabat besar Rasulullah yang diiriin oleh para sahabat. Lah kenapa? Rasul ketika hijrah itu dari Mekah ke Madinah nginep di rumah beliau 7 bulan sampai Masjid Nabawi jadi. Jadi antum bisa bayangin ya, Rasul nginep di rumah dia. Orang bilang semuanya, gila. Kalau zaman sekarang ngomongnya gini, gila, ini orang paling mulia nginep di rumah dia, maka seisi rumah itu menjadi mulia semua. Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pembawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, panji Rasulullah ketika perang Badar. Maka ketika kemudian waktu itu dia menemukan Rasulullah sudah wafat, usianya sudah 80 tahun. Rasul sudah wafat. Dia menemui seseorang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah, khalifah setelah Abu Bakar. Maka ketika dia menemui Yazid, dia dapat berita Yazid mau pergi untuk ke Konstantinopel, mau menaklukkan Konstantinopel. Maka dia bilang sama Yazid, Yazid, bapak ikut. Yazid bilang, jangan pak. Nah kenapa? Bapak kan sudah tua. Anda kenal dengan orang 80 tahun? Kenal dengan orang 80 tahun? Kira-kira kalau ada kakek-kakek sekarang 80 tahun, kira-kira kondisinya seperti apa? Hidup segan mati tak mau, kan itu kan ya. Nah ini 80 tahun pengen ikut jihad. Jangan kek, jangan nanti merepotkan, sudah di rumah saja. Enggak, saya mau jihad. Jangan kek, bapak di rumah saja. Enggak, saya mau jihad. Loh kenapa kamu maksa betul? Dia bilang, saya punya janji pada Rasulullah yang belum saya tepati dan saya pengen tepati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji apa wahai kakek? Enggak perlu saya kasih tahu kamu, pokoknya saya bawa saja. Dibawalah Abu Ayyub dalam ekspedisi yang pertama itu. Kemudian di tengah jalan Abu Ayyub yang sudah renta itu kemudian sakit-sakitan sekarat. Sebelum meninggal beliau berpesan, tolong mayat saya nanti jangan dikubur dimanapun. Saya akan ridho kalau mayat saya kamu nanti bawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, hantarkan saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel yang mampu kamu hantarkan. Supaya kenapa? Karena supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. Apa janjimu? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika masih hidup, ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayyub yang meninggal itu dibawa oleh Yazid bin Muawiyah, dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel, supaya janji dia pada Rasulullah pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda itu bisa terwujud dan kemudian bisa dipenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kalah pasukan tadi, kalahkan apa? Karena nggak ada persiapan. Berikutnya Maslama bin Abdul Malik bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, nggak bisa menaklukkan. Kenapa nggak bisa? Mereka nggak perhitungan musim dingin, salju di mana-mana, pasukan habis semuanya. Harun al-Rasyid bawa kemudian pasukan banyak, nggak bisa menaklukkan. Bayezid pertama, Murad kedua bawa pasukan, nggak bisa menaklukkan. Padahal dua orang ini sangat pintar perang, tapi nggak mampu menaklukkan. Lah kenapa nggak mampu menaklukkan? Nih coba lihat teman sekalian. Ini peta di daerah Turki yang sekarang. Lihat, ini selat paling penting di dunia pada masa itu, namanya Selat Bosforus. Kenapa paling penting? Karena Selat Bosforus memisahkan antara Eropa dan Asia. Jelas sampai di sini? Selat Dardanel, Laut Marmara, Laut Hitam. Laut Hitam di atas, Laut Marmara di bawah. Ini Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Nah, kalau gitu coba kita lihat, ini Istanbul yang sekarang, Konstantinopel yang dulu. Nah, ini yang warna merah. Ini kota ini adalah wilayahnya. Artinya apa? Ini kota memang kota paling kuat pada zaman dulu. Napoleon Bonaparte yang ahli perang mengatakan, andaikan dunia ini jadi sebuah negara, maka ibu kotanya tidak akan diperdebatkan. Pastilah Konstantinopel. Yaitu adalah kota yang kita bicarakan. Apa Konstantinopel? Nih Konstantinopel. Kota dari udara. Konstantinopel bentuknya kayak segitiga. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Mas. Ini teluk, di sini mampet di sini. Nah, ini Teluk Tanduk Mas. Sebelah sini ini Selat Bosforus yang tadi kita lihat, yang memisahkan antara Asia dan, berarti sebelah sini apa nih? Sebelah sini Asia, sebelah sini jelas ya. Sebelah selatan Laut Marmara. Sementara itu kota dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat sekali, yang tidak pernah rubuh selama ribuan tahun, teman-teman sekalian. Dan kota ini saking indahnya karena dikelilingi lautan. Setiap yang pernah datang ke sana berkata, ini kota saya sumpah sangat indah sekali. Lah kenapa? Langitnya beda dengan yang lain. Ini adalah kemudian Konstantinopel yang nggak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Nah, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini gambar dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel, dilukis oleh orang Italia namanya Gentile Bellini. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Dilihat dari gambarnya ini. 40 salah. 17 salah. 17 jenggotan begini. Berapa umurnya?
21 betul, umurnya 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, paham ya? Jadi kalau orang Turki jenggotnya banyak, umur 17 aja jenggotnya sudah banyak. Kalau orang Cina nggak punya jenggot, jadi jangan banyak tanya lagi, paham ya? Kadang-kadang orang tuh sadis pada saya, Ustadz nggak sunnah, lah kenapa nggak pelihara jenggot? Bukan nggak pelihara, rezeki saya cuma segini, paham tuh sekalian. Ini masih mending karena sudah sering mengaji kan gitu. Ustadz pakai obat, Ustadz sudah saya coba, saya olesin obat yang tumbuh bukan di sini malah di sini. Oh enggak ya kan? Itu guyonan aja ya. Oke, masuk pada materi yang paling penting teman-teman sekalian. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Lihat baik-baik para pemuda bagaimana dia membentuk diri, bukan dia. Bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri. Ibu-ibu tolong perhatian bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan. Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung. Kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan. Pendidikan itu masalah orang, bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian? Lah kenapa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman sekalian, kesalahan pandangan orang Indonesia, pendidikan adalah transfer of knowledge. Kalau pendidikan hanya transfer of knowledge, maka Google tahu lebih banyak daripada semua guru Anda. Nah, untuk sekalian, Google tahu lebih banyak daripada semua profesor Anda. Tapi pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge saja, tapi transfer of karakter. Ahmad bin Hambal pas lagi ngisi pengajian, itu yang datang ribuan. Yang bawa catatan itu cuma 100 orang di depan saja yang bawa catatan, tapi yang lain nggak bawa catatan sama sekali, cuma datang duduk melihat Ahmad bin Hambal. Belajar apa? Belajar adab. Ulama-ulama berkata ada orang yang belajar adab 40 tahun, belajar ilmu cuma 4 tahun. Ada yang belajar adab selama berapa lama? Belajar ilmu cuma sebentar saja. Lah kenapa? Karena kalau adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu nggak beradab. Nah untuk sekalian, punya ilmu baru sedikit, ustadznya dikritik, masya Allah. Sudah berani bilang ustadznya pasti masuk neraka, masya Allah. Loh, antum belajar berapa banyak? Bisa dipahami sekalian? Nggak ada gunanya antum belajar ilmu kalau nggak ada adab. Maka Muhammad Al-Fatih pelajaran pertama dia adalah pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Quran. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi ketika syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, mohon maaf Sultan, ya gimana Syekh? Saya boleh mendidik anak anda sesuai dengan cara saya? Oh silakan saja Syekh, gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu nak, sini kamu Muhammad. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, ini ada dipukul pakai kayu, jetar. Kayu dipukul, anaknya langsung mentalnya down. Mentalnya down, semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya. Paham teman sekalian? Dia langsung hormat pada gurunya. Hasilnya 8 tahun hatam Al-Quran, hafal Al-Quran, hafiz 8 tahun. Itu karena dipukul gurunya. Ketika sudah gede, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu saya jadi sayang sekarang. Kalau Syekh Ahmad nggak pernah mukul saya, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Paham ya? Jadi kalau guru yang benar, pukulannya aja bisa buat antum hafal Al-Quran. Karomah pukulannya saja itu. Lah karena kalau guru yang benar, zaman now gitu kan ya, ada anak dipukul sama kemudian gurunya, balik ke rumah lapor bapaknya lapor Komnas HAM, paham sekalian? Ini terjadi, lapor polisi, ini terjadi. Lah kenapa? Sudah nggak lagi khidmat pada gurunya. Zaman dulu saya tuh takut banget sama guru saya. Lah itu mana khidmat namanya? Karena kenapa? Ingat baik-baik, kemarin saya sudah bilang, ilmu nggak datang daripada anda yang cari. Ilmu itu Allah yang memberi, dan Allah memberi ilmu bisa jadi karena gurunya ridho. Bisa dipahami teman sekalian, gurunya ridho, antum dapat ilmunya. Makanya di kalangan pesantren itu kadang-kadang murid mijitin gurunya untuk dapat ilmunya. Itu benar. Lah kenapa? Karena adabnya itu loh. Adabnya itu yang menghantarkan dia dapat ilmu. Bisa dipahami kira teman sekalian. Nah, makanya kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah, maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Aksyamsuddin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lain juga. Dia polimat, dia jenius dalam berbagai macam perkara. Zaman sekarang multi talenta. Ya sama kayak antum, multi talentan, paham ya? Nah, jadi adalah Aksyamsuddin. Aksyamsuddin kemudian mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian akhlaknya, bagaimana kemudian berperangnya, bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana dengan para istrinya, sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam, semua diceritakan pada anak ini. Wajar umur 11 tahun anak ini bikin puisi tentang jihad. Jadi 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Puisinya seperti apa? Baca di buku saya. Itu promosi, bukan iklan. Paham teman sekalian ya? Nah, 11 tahun dia buat puisi tentang jihad. Antum 11 tahun bikin surat cinta. Kasih ditolak, naik tower BTS kan, itu hanya bunuh diri itu. Ini Akh Syamsuddin mendidik dia menjadi bermental satria. Muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat. Nggak seperti anak zaman sekarang. Lihat, kesalahan kita di mana sih, Bu? Kenapa muncul banyak orang-orang yang nggak mutu di tengah-tengah kita ini? Karena kita salah cerita pada mereka. Sedangkan cerita itu yang paling penting. Ini saya kasih sedikit hasil penelitian di Inggris. Itu dicoba suatu penelitian, satu kelas dibagi dua. Sebelah sini sama sebelah sini dibedain. Sebelah sini diceritain tentang satu kisah, sebelah sini dipisah dulu. Diceritain kisah apa? Yang masyhur di Inggris itu adalah cerita seorang satria menyelamatkan putri dari seekor naga. Gitu kan ya? Diceritain, gini loh ceritanya. Ada putri diambil oleh naga. Satrianya datang melawan naganya. Ketika naganya datang kemudian dia lawan mati-matian, patah kaki dia, patah tangan, patah pedang. Setelah dia patah segala-galanya, dia patah hati juga. Lalu kemudian dia putus asa. Setelah putus asa, dia pulang. Nggak mungkin saya menang melawan naga. Yang satunya diceritakan, patah tulang, patah pedang, patah kaki, dia berusaha sampai kemudian sebisanya, akhirnya dia bisa membunuh naga, menyelamatkan putri. Ternyata apa terjadi? Ternyata setelah dites, mental orang yang diceritain bahwa pahlawannya kalah dan nyerah dibandingkan dengan mental orang yang kemudian diceritain pahlawannya menang, itu yang di sini nggak mudah putus asa, yang di situ mudah putus asa. Paham teman sekalian? Itu sudah diteliti. Jadi cerita itu sangat berpengaruh. Nggak percaya? Lihat orang Indonesia, salah cerita. Lah kenapa? Cerita orang Indonesia apa? Coba saya tanya sekarang. Teman-teman sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Binatang apa yang paling cerdas? Kenapa cerdas? Mencuri timun kan ya? Itu masalahnya. Kancil cerdas karena bisa mencuri timun kan gitu kan ya? Akhirnya muncullah dalam kepala Anda, cerdas itu kalau bisa maling. Jadilah di Indonesia yang cerdas itu yang maling, yang petani yang susah. Paham teman sekalian? Loh kok saya tahu petani susah? Saya kan IPB, paham teman sekalian? Saya tahu petani Indonesia kayak apa? Kenapa? Ceritanya begitu. Apalagi ceritanya? Ceritanya lagi, ada cowok mesum ngintip cewek mandi. Gitu kan ya? Ternyata ceweknya bidadari. Tahu kisah apa itu? Tahu kisah apa itu sekalian? Oh nggak pernah diceritain begitu lagi ya? Sian banget antum. Ada cowok mesum ngintip cewek mandi. Ternyata bidadari. Diambil kemudian selendang bidadarinya, nggak bisa terbang, dia ke kahyangan. Akhirnya ketika dia nggak bisa terbang, singkat cerita dia kawin sama yang nyuri selendangnya. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari. Paham antum? Paham sekalian? Ini terjadi di Indonesia, parah, cerita-ceritanya parah. Apalagi kancil lomba lari sama kura-kura. Yang menang siapa? Kura-kura. Lah kenapa? Karena kancilnya nabrak tiang listrik. Oh enggak itu. Karena kancilnya tidur terus. Makanya muncul sebuah peribahasa, biar lambat asal selamat. Paham sekalian? Nggak pernah ada yang mikir cepat tapi selamat, maunya lambat asal selamat, lambat asal selamat. Orang Indonesia pikirannya pendek, yang diingat cuma lambat aja, selamatnya enggak. Paham teman sekalian? Maka kerjaan orang Indonesia lambat terus. Jadi paham teman sekalian? Enggak ada cepat tapi selamat. Lah cerita-cerita itu jadi masalah. Bisa dipahami teman sekalian sampai di sini? Tapi cerita orang ini, Rasulullah, para sahabat, jihad, kesatrian, wajar kalau anak ini hebat. Lah kenapa? Ini loh patron di kepalanya itu loh. Jadi hati-hati kita ketika kita di Al-Fatih, kita buat cerita-cerita yang herois, mengangkat kisah-kisah sejarah. Supaya kenapa? Supaya anak kita bukan baca kemudian Spider-Man, bukan baca Kapten Amerika. Jadi paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena itu merusak. Dia memang kuat tapi tidak soleh. Paham teman sekalian? Sedangkan yang kita mau cari adalah anak-anak yang soleh. Ini harus perhatian. Ceritanya ibu-ibu sekalian, tolong di rumah punya sirah nabawiyah, tolong di rumah punya sirah tentang para sahabat, biar bisa cerita sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih tahu tentang superhero daripada tentang para sahabat. Ini penting karena ini mental. Dia jadi gini, orang kalau mau berbuat sesuatu, dia akan cari referensi mental. Bisa dipahami ya? Dia akan cari referensi mental. Contohnya misalnya begini, antum ketemu satu musuh. Musuh itu menghina agama antum. Maju atau mundur? Contoh mentalnya siapa misalnya? Dia lebih gede daripada antum tapi terus gimana? Contoh mentalnya siapa? Daud, Pak. Daud itu bertemu dengan orang yang lebih gede, dia nggak mundur. Lah kenapa? Kalau mundur Yahudi, dan aku bukan Yahudi. Aku adalah turunannya daripada para nabi, sama kayak itu. Aku lawan dia.
Ini adalah benar referensi mental, bisa dipahami sekalian. Kalau nggak ada referensi mental, orang nggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan ceritain yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat, para sahabat, rasul dan sebagainya. Paham sampai di sini teman sekalian? Oke, setelah diceritain seperti itu, anak kecil ini sekitar umur 5 tahun sampai 8 tahun diajak sama Syekh Syamsuddin melihat Hagia Sophia, tadi gereja yang paling besar, dari kejauhan. Lalu Syamsuddin bilang, "Nak, kamu lihat itu apa?" "Iya." "Apa itu?" "Hagia Sophia." "Apa itu Hagia Sophia?" "Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Syekh." "Kalau begitu saya mau cerita. Bapakmu sudah ke sana, bapakmu gagal. Kakekmu pernah ke sana, kakekmu gagal. Buyut-buyutmu sampai turunan ke-7, karena kamu keturunan ke-7 daripada Sultan Utsman, maka dia juga pengen tapi dia tidak pernah bisa. Dan setelahmu juga tidak akan pernah bisa." "Loh kenapa, Syekh?" "Karena saya senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sujud saya. Saya senantiasa minta dalam setiap sujud saya, dalam setiap tahajud saya pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang disebut dengan sebaik-baik panglima dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya selalu minta pada Allah yang disebut dengan sebaik-baik panglima yang memimpin sebaik-baik pasukan adalah Ananda. Kamu yang menaklukkan Konstantinopel." Anak ini diomongin begitu. Langsung setelah itu dia yakin, aku adalah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah di Nopel. Bisa difahami kira-kira maksud saya? Dia yakin betul karena gurunya meyakinkan pada dirinya, dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah merupakan penakluk Konstantinopel. Anak ini mentalnya dibuat begini, langsung beda dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa pesimis, dia tidak. Apa yang terjadi pada dia? Nih coba lihat apa yang terjadi gara-gara cuma yakin doang. Gara-gara yakin doang, apa yang terjadi? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa. Umurnya berapa? 16 tahun. Antum sudah berapa tahun? Berapa bahasa? 4 saat, alhamdulillah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa isyarat, alhamdulillah, gitu kan ya. Nah, dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Apa saja? Arab, Turki, Persia, itu bahasa ibunya, bahasa keluarganya. Bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Ibrani, lalu kemudian Latin, lalu Slavik, lalu kemudian satu lagi lupa. Nah, inilah namanya manusia, gitu kan ya. Jadi dia menjadi kemudian sultan pada umur 12 tahun. Umur 12 tahun dia sudah jadi sultan. Dan lebih hebat lagi adalah semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan satupun salat rawatib dan salat tahajud. Lah kenapa? Karena dia tahu persis permintaan dia pada Allah ingin menjadi penakluk Konstantinopel. Dan kata Rasul, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau terbaik berarti harus paling dekat dengan Allah. Kalau mau mendekati Allah, nggak mungkin pakai amal-amalan biasa. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, aku tidak akan pernah ridho sama seorang hamba sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Tapi tidak cukup. Tapi kalau dia mau aku cintai, kata Allah, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka matanya akan aku jadikan seperti mataku, di mana dia melihat dengan mataku. Tangannya akan ku berbuat seperti tanganku, di mana dia berbuat dengan tanganku. Maka dia minta sesuatu, aku penuhi. Dia minta aku lindungi dia. Itu hadis daripada Rasulullah, hadis qudsi. Maka dia berusaha melakukan sunnah-sunnah nawafil. Kalau Anda mau sesuatu yang besar, jangan pakai yang biasa. Kalau Anda mau sesuatu yang lebih daripada orang lain, lakukan lebih daripada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian? Kalau orang tidurnya 4 jam, antum tidur 2 jam. Lah kalau orang tidur 4 jam, antum mau tidur 6 jam, antum pasti dapat di bawah dia. Bisa dipahami teman sekalian? Maka Al-Fatih begitu. Dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dia nggak pernah meninggalkan sholat tahajud karena dia yakin dia adalah yang terbaik. Lihat baik-baik kesalahan kedua orang Indonesia, nazar. Orang Indonesia kalau nazar salah. Lah kenapa? Orang Indonesia nazarnya begini, ya Allah, kalau aku jadian sama dia, ya Allah, aku nanti akan 3 bulan berturut-turut puasa, kan ya? Ya Allah, kalau aku dapat kerja, ya Allah, aku akan sedekah 2 juta, kan ya? Pertanyaan saya, kalau Allah nggak kasih terus kenapa? Itu nazar atau ngancem? Paham teman kalian? Coba perhatiin baik-baik. Ini loh, lihat diksinya. Ini ngancem atau nazar? Coba lihat. Kalau aku dapat dia, ya Allah, berarti aku akan puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau aku nggak dapat, aku nggak mau puasa. Antum ngancem Allah. Maksud saya, nazar yang benar itu seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana nazar yang benar? Di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai orang-orang yang menginginkan sesuatu yang lebih banyak daripada Allah, penuhi ibadah Anda pada Allah, baru minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda ibadah dulu baru Anda minta pada Allah. Lihat Ibrahim yang menginginkan anak. Dia menginginkan betul anaknya. Apa yang dia lakukan? Ibadah yang nggak sama seperti yang lain. Apa ibadahnya? Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dia menyambut tamu-tamu gitu ya, di malam hari, di tengah malam lewat dia menemukan tamu-tamu, bukan 1-2 tamu, banyak tamunya. Lalu kemudian ketika datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang. Banyak yang datang, masya Allah. Anu diketok orang jam 2 malam, kira-kira dibukain atau tidak?
Panggil Hansip antum. Lah ini Nabi Ibrahim langsung dibukain. Setelah dibukain kemudian, oh ya sebentar ya, mundur ke belakang, bangunin istrinya. Sarah, kita punya apa? Kita punya apa? Oh ada kambing. Ya sudah, sembelih kambingnya segera, bikin gulai bagi mereka. Dibikin gulai bagi mereka, ditawarkan gulainya. Ternyata yang datang nggak punya kaki semua. Udah sekalian. Lalu merasa takut apa? Yang datang malaikat. Malaikat bilang apa? Kami memberi kabar bahagia kepada engkau karena engkau akan mendapatkan seorang anak. Masya Allah. Coba lakukan yang lebih baik. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sampai meninggal tidak pernah meninggal salat rawatib dan salat tahajud. Nggak ada alasan ngantuk. Lah kenapa? Antum minta sama Allah yang banyak. Antum minta sama Allah yang besar. Masa antum mau dikalahkan dengan rasa ngantuk? Enggak, tahajud. Nah, tidak pernah meninggalkan salat rawatib dan tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Nah, apalagi tapi dia tidak hanya ibadah mahdoh. Dia melakukan sebab akibat. Dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya Inkisaria. Dalam bahasa Turki Yeni seri. Yeni artinya baru, seri artinya pasukan. Dalam bahasa Arab jadi Inkisaria. Nah, Inkisaria ini apa? 7.000 pasukan elit dikumpulkan dari kecil di setiap barak-barak. Di setiap barak-barak ada seorang ulama yang tugasnya bacaan Quran, bacaan hadis dan membentuk mental pasukan agar menjadi mujahid fisabilillah. Sehingga mereka punya idola, mereka punya cita-cita. Apa cita-cita mereka? Kami adalah Ghazi. Itu kemudian panggilan mereka yang paling hebat. Jadi zaman sekarang doktor, insinyur, profesor itu dianggap hebat. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang hebat adalah titel Ghazi. Apa itu Ghazi? Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sampai di zaman itu, berdasarkan para sejarawan yang menulis, zaman itu orang tua akan merasa aib besar ketika anaknya sudah balik kemudian nggak bisa ikut perang tapi di rumah. Itu aib besar. Zaman sekarang anak nggak naik sekolah, nggak naik kelas, aib kan itu ya. Zaman dulu nggak ikut perang, aib. Ini para Ghazi ini. 7.000 orang dilatih secara spesifik. Tiap hari mereka dilatih perang, fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih, sampai kemudian semua memahami. Dan hebatnya apa? Setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad Al-Fatih, pasukan khususnya. Apalagi kemudian dia